Halo Lur, bagaimana kabarnya? Sehat? Syukur deh kalau sehat. Kali ini gue bakal bawain cerita film pengencerotan lagi nih, yang sungguh gak ada akhlak Lur, dimana hal ini dilakukan oleh sang guru dan murid laknatnya Lur. Oke, tanpa kaditu kadia lagi, langsung saja kita ke ceritanya Lur. Film diawali dengan memperlihatkan wanita paruh baya yang bernama Barbara. Dan film ini pun akan berfokus ke diari si Barbara ini Lur. Barbara adalah seorang guru di salah satu SMA favorit di kota tersebut. Dan singkat cerita, di sekolah kedatangan guru baru yang bernama Shiba. Dan si Barbara sepertinya suka terhadap si Shiba. Bisa kita lihat si Barbara mulai memperhatikan si Shiba. Di lain sisi, si Shiba sedang kesusahan melerai murid yang gelut. Kemudian si Barbara datang, dan dengan satu kali teriakan, murid-murid itu pun cara ricing. Dan inilah sosok murid yang tadi gelut, yang bernama Stephen dan Bejo. Ketika ditanya oleh si Barbara alasan mereka gelut, si Stephen menjawab karena si Bejo sudah mengejek si Barbara sebagai pelacur. Dan mereka pun disuruh pergi untuk menghadap kepala sekolah. Shiba pun berterima kasih kepada Barbara. Dan dari sinilah awal kedekatan mereka. Kemudian Shiba pun mengajak Barbara makan siang di rumahnya. Dan ternyata si Shiba ini sudah mempunyai suami dan anak yang bernama Mark, Lolly, and Ben. Dan nampaknya keluarga itu sangat-sangat bahagia. Finally, a somewhat tiresome court jest. Secara festival sekolah, si Shiba tak kunjung datang dan membuat si Barbara untuk pergi mencarinya. Dan Barbara pun penasaran dengan gudang yang lampunya masih menyala. Dan ketika diintip, betapa terkejutnya si Barbara ketika melihat si Shiba tengah melakukan pengencerotan dengan muridnya sendiri. Esoknya pun Barbara mengajak bertemu si Shiba. Setelah bertemu, si Barbara meminta penjelasan perihal pengencerotan bersama muridnya itu. Ternyata si Shiba ini tergoda oleh bujuk kerayunya si murid laknat itu. Dan kemudian terjadilah pengencerotan dong. Dina jukut bagong. Setelah si Shiba bercerita, dia pun menangis dan akan mengundurkan diri dari sekolah. Tetapi si Shiba melarangnya dan dia berjanji dia tidak akan memberitahu siapapun. Dengan alasan si Shiba harus mengakhiri skandalnya tersebut. Esoknya ketika ada acara makan-makan bersama keluarga, si Shiba mendapatkan pesan pengencerotan dari si murid laknat. Pas si Shiba ingin membuang sampah, dia dikagetkan dengan kedatangan si Stephen dan memberikan hadiah kalung kepada si Shiba. Tetapi si Shiba di situ berkata kepada si Stephen bahwa dia ingin mengakhiri semuanya. Dan karena si Shiba tidak kuat iman, dia malah melakukan pengencerotan lagi dan lagi dengan si Stephen, murid laknat tersebut, dan melanggar janjinya kepada si Barbara. Paginya si Barbara curhat kepada si Shiba perihal kucingnya yang tengah sakit dan membuatnya bersedih. Ketika si Barbara hendak pulang, dia tak sengaja melihat si Stephen yang masuk ke pondok di rumah si Shiba. Dengan rasa marah, Barbara pun pergi dari rumah si Shiba karena si Shiba telah melanggar janjinya untuk mengakhiri skandalnya. Shiba pun meminta maaf dan meminta kesempatan kedua kepada si Barbara. Lalu Shiba pun pergi dengan sepedanya melaju dengan kencang hendak menemui si Stephen untuk mengakhiri hubungannya. Dan akhirnya si Shiba pun
memutuskan hubungannya dengan si Stephen. Sepulangnya, Shiba pun bertemu dengan Barbara dan langsung berpelukan dan damai. Shiba pun membuang kalung pemberian dari si Stephen. Akhirnya, kucing si Barbara pun meninggoy dan Barbara meminta si Shiba untuk menemani menguburkan kucingnya yang telah meninggal. Namun Shiba berkata tidak bisa karena dia akan menonton drama pertama anaknya yang bernama Ben. Dan Barbara pun marah dan memaksa si Shiba dengan mengancam akan membocorkan rahasia skandalnya dengan muridnya. Tapi Shiba pun tetap pergi dan meninggalkan si Barbara. Barbara merasa kecewa dan menangis sambil menguburkan kucingnya. Lalu Barbara kedatangan tamu yang bernama Brian yang merupakan salah satu guru di sekolah tersebut, dan ternyata si Brian ini menyukai si Shiba. Kesempatan dalam kesempitan, disinilah Barbara membocorkan rahasia si Shiba dan membuat si Brian marah dan menyebarkan skandal tersebut. Shiba dan suaminya yang tengah santuy di rumahnya kedatangan tamu yang ternyata itu adalah ibunya si Stephen. Tanpa banyak cincong, ibunya si Stephen langsung menampar si Barbara, menjambak, menjenggut, ngegel, sambil mengata-ngatai si Shiba sebagai pelacur. Dan akhirnya suami si Shiba pun mengetahui skandal si Shiba dan anak laknat tersebut, dan dia pun marah kepada si Shiba. Sampai di sini si Shiba belum mengetahui bahwa yang membocorkannya adalah si Barbara, dan masih menyangka bahwa si Stephen lah yang mengadu ke orang tuanya perihal skandalnya tersebut. Oke, lanjut. If you're meant to destroy, why not do it with an adult? That's the convention. It's worked for centuries. It wasn't about us. Why? I just wanted. Why? I don't know. We'll find out. Besoknya si Shiba dijemput oleh polisi untuk diperiksa, dan Barbara pun akhirnya dipecat dari sekolahnya karena dia telah menutupi skandal si Shiba tersebut. Dan kepala sekolah mengetahui itu dari si Brian, guru yang menyukai si Shiba. Si Stephen pun nampaknya sangat kesal terhadap si Barbara karena dia tahu bahwa yang mengetahui skandalnya hanya si Barbara. Esoknya si Shiba disuruh pergi oleh suaminya karena dia ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Shiba pun menghabiskan hari-harinya dengan kegabutan. Di tengah kegabutannya itu, dia menemukan sobekan kertas diarinya si Barbara, dan disinilah semuanya terungkap bahwa si Barbara lah yang membocorkan rahasianya tersebut. Ketika si Barbara pulang dari Alfamart, dia pun disambut dengan penuh emosi oleh si Shiba, dan Shiba pun langsung mendouble kill Barbara dan terjadilah pergelutan di sana. Because I didn't help you collect your cat, you've cost me my family. Sesudah gelut, si Shiba langsung pergi keluar dengan membawa buku diari si Barbara, dan sepertinya dia mulai stres. Terlihat dia gorawak-gorawak gak jelas di depan wartawan, dan akhirnya dia pun diselamatkan oleh Barbara dari kerumunan wartawan tersebut. Setelah di rumah, mereka saling pasrah dengan keadaan dan saling memaafkan. Shiba pun memberanikan diri untuk pulang ke rumahnya, dan ternyata suaminya pun masih menerima si Shiba. Kita lihat di ending si Shiba dipenjara 10 bulan atas skandalnya tersebut, dan Barbara pun mulai berteman dengan wanita cantik yang baru ia kenal.